Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fredela Ataya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biologi yaitu enzim dan metabolisme. Pengertian metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi, yang biasa disebut juga reaksi eksergonik. Yang kedua, ada anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi, yang biasa disebut reaksi endergonik. Ya, itu keduanya kebalikan aja ya. Kalau katabolisme dari kompleks menjadi sederhana, sedangkan anabolisme dari sederhana menjadi kompleks. Katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Katabolisme karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu reaksi penguraian yang memerlukan O2 atau oksigen dan juga reaksi penguraian yang tidak memerlukan oksigen. Reaksi penguraian yang memerlukan oksigen disebut respirasi aerob, dan reaksi penguraian yang tidak memerlukan oksigen disebut respirasi anaerob. Respirasi aerob reaksinya adalah C6H12O6 ditambah 6O2 yang bereaksi menjadi 6H2O plus 6CO2 ditambah energi atau yang bisa disebut ATP dan panas. Tahapan pada respirasi aerob itu ada 4, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transportasi elektron seperti yang ada di sini. Sedangkan respirasi anaerob adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen. Contoh jenisnya adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Faktor pembedanya itu ada terjadi di mananya, ada akseptor elektronnya dan hasil akhirnya yang tertera di sini. Nah, jika tadi sudah membahas tentang katabolisme, sekarang akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme itu contohnya ada fotosintesis. Fotosintesis adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks organik dengan menggunakan energi dari cahaya. Reaksi sederhana dari fotosintesisnya adalah dari 6CO2 ditambah 12H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O. Sekarang akan membahas tentang enzim. Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut substrat. Hasil reaksi enzim dengan substrat disebut produk. Klasifikasi enzim yaitu ada dibagi menjadi dua, yaitu enzim intraseluler atau yang bekerja di dalam sel, dan yang kedua ada enzim ekstraseluler atau yang bekerja di luar sel. Contoh dari intraseluler itu ada enzim katalase, dan contoh dari enzim ekstraseluler adalah enzim-enzim pencernaan. Komponen penyusun enzim dibagi menjadi dua, yaitu apoenzim atau protein dan gugus prostatik yaitu non-protein. Gugus prostatik juga dibagi menjadi dua, yaitu kofaktor atau ion anorganik dan juga koenzim atau senyawa organik kompleks. Sifat enzim ada 6, yaitu 1. Menggumpal jika dipanaskan, yang umumnya akan rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Yang kedua, bersifat spesifik atau hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Yang ketiga, berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali karena tidak ikut bereaksi. Yang kelima, digunakan dalam jumlah sedikit. Dan yang keenam, umumnya bekerja bolak-balik atau dua arah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.